Dua ekor burung gagak berebut benda bulat sebesar kelereng berwarna biru. Gagak pertama, tubuhnya lebih besar. Dialah pemenangnya. Gagak kedua bergabung dengan puluhan gagak lainnya. Tidak cuma benda bulat berwarna biru itu. Ada kalanya, paruh hitam itu dipenuhi benda lembek yang disertai rambut, juga ceceran cairan merah. Itu adalah kalimat pembuka dari sebuah novel berjudul Nyutrayu, karangan Djoko Gesang Santoso. Novel setebal 185 halaman ini diterbitkan oleh Pustaka Obor Indonesia tahun 2022. Ini diterbitkan cetakan pertama itu pada September yang lalu. Jadi masih sangat baru terbit beberapa bulan ya. Bagi kalian yang ingin membaca buku-buku baru, buku ini salah satu rekomendasi yang bisa masuk ke dalam daftar kalian. Novel Nyutrayu ini berkisah tentang seorang perempuan, tidak disebutkan namanya, hanya disebutkan dia seorang perempuan, dan perempuan ini adalah perempuan yang sangat membenci laki-laki. Nah, kebenciannya kepada laki-laki itu sebenarnya berangkat dari pengalaman hidupnya. Jadi dalam perjalanan hidupnya dia melihat banyak peristiwa yang menjadikan perempuan itu sebagai korban. Ada dominasi laki-laki yang membuat perempuan itu selalu berada di posisi yang tidak menguntungkan. Jadi perempuan itu menjadi subordinat. Nah, seperti yang aku bacakan tadi, ada beberapa kalimat tadi yang aku bacakan itu yang merupakan petikan dari novel ini. Bagian awalnya itu sebenarnya sudah menggambarkan sebuah peristiwa yang menjadikan perempuan sebagai korban. Jadi petikan tadi adalah petikan sebuah peristiwa tentang penganiayaan dilakukan oleh sekelompok masyarakat terhadap sekelompok perempuan. Nah, perempuan-perempuan tersebut dianiaya hanya karena mereka berbeda. Berbeda artinya tidak seperti orang kebanyakan. Mereka dikisahkan di sini memiliki mata berwarna biru. Nah, karena mereka semua memiliki mata berwarna biru, mereka dianggap sebagai kelompok yang harus dimusnahkan karena mereka keturunan-keturunan penjajah gitu. Jadi perempuan-perempuan tersebut diburu, dianiaya, bahkan sampai dibunuh. Mereka dibenamkan hidup-hidup ke dalam tanah. Aku bacakan sedikit ya petikan gambaran peristiwanya. Semua perempuan akhirnya berdiri. Mereka siap mengubur diri hidup-hidup. Perempuan pembawa cangkul pun bekerja keras untuk menggali lubang. Tubuhnya memang paling besar dan sedikit kekar. Ia menggali seperti orang kesurupan. Tidak sampai 2 jam, 12 lubang sudah ia buat, termasuk lubang untuk dirinya sendiri. Padahal ada 13 perempuan. Jadi bagian pembukaannya ini sebenarnya juga sudah membawa pembaca kepada satu peristiwa yang mencekam gitu, satu peristiwa yang langsung membuat kita masuk ke dalam emosi gitu, merasakan penderitaan yang dialami oleh tokoh-tokoh di dalam novel ini gitu. Jadi kelompok perempuan ini dianiaya, mereka melarikan diri, ada proses seperti perburuan yang dilakukan. Nah, kemudian ceritanya berangkat kepada kisah lanjutannya dengan tokoh utama si perempuan yang tadi ya, si tokoh perempuan. Cuman di sini tidak disebutkan namanya karena diceritakan si perempuan ini sangat membenci laki-laki. Selain itu dia juga membenci aksara dan kata-kata. Jadi dia itu benci dengan tulisan sehingga dia sangat jarang sekali membaca dan menulis, dan dia juga sangat membenci kata-kata juga karena menurutnya kata-kata dan aksara itu adalah sesuatu yang berada di dalam dominasi laki-laki. Jadi si tokoh perempuan ini lebih banyak diam gitu. Jadi dia jarang berbicara, jarang berkomunikasi dengan orang banyak, tetapi dia punya kelebihan sebenarnya. Jadi si tokoh utama ini punya semacam gift gitu, karunia atau apa ya? Dia punya kemampuan sebuah kemampuan untuk bisa mendengarkan suara-suara yang suara-suara kecil yang mungkin tidak kedengaran oleh orang lain meskipun itu jaraknya sampai berkilo-kilometer. Bahkan kemudian juga dia bisa mendengarkan suara-suara dari masa lalu dan suara-suara dari masa depan. Jadi dia punya kemampuan itu. Namun kemampuannya itu justru tidak memberikan kebaikan saja kepada dirinya. Nah, kemampuannya itu juga akhirnya membawa dia kepada
perjalanan nasib yang membuatnya merasa bahwa apa yang dia miliki itu justru menjadi beban. Dikisahkan si tokoh perempuan ini dengan semua kemampuannya tersebut, dengan semua keajaiban-keajaiban yang dimilikinya, orang-orang datang untuk meminta tolong gitu. Ada yang meminta tolong untuk mencari anak dan suaminya yang sudah lama hilang dan tidak pulang, atau kemudian ada sekelompok aktivis yang memintanya mencari tahu keberadaan aktivis-aktivis yang sudah bertahun-tahun hilang. Nah, kemudian dalam sebuah peristiwa si tokoh perempuan ini mengalami kecelakaan, dia kehilangan pendengaran sekaligus penglihatannya. Sebenarnya dia bersyukur karena kemampuannya untuk mendengarkan itu, kemampuan yang ajaib itu sebenarnya menurut dia itu membuat hidupnya itu tidak bahagia, tidak menyenangkan gitu. Justru dia merasa direpotkan. Tapi ternyata sekelompok aktivis yang sudah minta tolong kepada dia dan merasa bertanggung jawab terhadap peristiwa yang terjadi terhadap si perempuan. Nah, mereka mencari donor untuk matanya, meskipun dia tidak bisa mendapatkan kembali pendengarannya. Dia kemudian mendapatkan donor mata, yang ternyata mata tersebut dimiliki oleh seorang perempuan juga yang bermata biru, seperti yang dikisahkan di bagian awal cerita. Nah, dengan mata yang baru tersebut, ternyata si tokoh perempuan ini mendapatkan karunia yang baru lagi. Dia mendapatkan keajaiban-keajaiban baru. Dia bisa melihat peristiwa-peristiwa yang belum terjadi. Dia bisa melihat peristiwa-peristiwa yang sudah lampau, atau misalnya ketika dia berinteraksi dengan seseorang, dia langsung tahu apa yang pernah dilakukan oleh orang yang ia temui tersebut. Dan itu sebenarnya buat si perempuan sudah menjadi ketakutan yang baru gitu. Nah, dikisahkan kemudian si tokoh perempuan ini punya beberapa perjalanan nasib gitu ya. Hanya saja yang menarik sebenarnya dari novel ini, meskipun si tokoh perempuan ini menjadi tokoh sentral cerita, di sini dikisahkan ada banyak tokoh-tokoh perempuan yang lainnya. Mereka adalah perempuan-perempuan yang berjuang untuk diri mereka sendiri, berjuang untuk kelompok mereka, berjuang melawan penindasan yang mereka alami. Nah, judulnya Nyutrayu ini sebenarnya kemarin aku sempat cari-cari tahu Nyutrayu itu apa sih. Memang di sini penulis Djoko Gesang Santoso itu ada menyebutkan dalam satu atau dua kalimat bahwa Nyutrayu itu adalah pasukan prajurit perempuan gitu. Dan ternyata kemarin aku sempat cari tahu informasinya di internet bahwa ternyata Nyutrayu itu memang pasukan perempuan, prajurit perempuan, Serikandi perempuan yang maju ke medan perang gitu. Jadi yang diangkat di sini memang penggambaran tentang perempuan-perempuan yang berjuang, perempuan-perempuan yang menjadi kesatria gitu. Bahwa perempuan-perempuan itu nggak cuman menjadi sosok yang manis dan berdiam diri, tapi mereka berjuang untuk kehidupan mereka. Untuk novel Nyutrayu ini ada beberapa hal yang membuat aku menyukainya. Yang pertama itu tokoh-tokoh perempuan yang ada di dalam novel ini, yang dikisahkan dalam novel ini. Ada beberapa tokoh perempuan yang sangat menarik ya. Mereka perempuan-perempuan luar biasa. Mereka perempuan-perempuan yang berjuang. Mereka perempuan-perempuan yang tidak mau menyerah kepada keadaan, tidak mau tunduk kepada dominasi laki-laki, dan kemudian bagaimana tekanan-tekanan masyarakat. Mereka tidak menyerah, dan itu yang membuat tokoh-tokoh perempuan di dalam novel ini luar biasa. Tokoh utamanya yang terutama tentunya. Hal menarik lainnya dari novel ini adalah upaya yang dilakukan oleh si penulisnya sendiri. Jadi si penulisnya itu ada upaya bermain-main gitu. Dia bermain-main dengan teknik penulisan, dia bermain-main dengan alur dan plot, dan kemudian dia juga bermain-main dengan bahasa, dengan pilihan-pilihan kata yang dia ambil gitu. Dan itu membuat pilihan-pilihan kata di dalam novel ini menjadi indah gitu. Itu buatku menjadi sebuah daya tarik. Selain itu juga si penulis ini
punya upaya bermain-main yang lain. Misalnya dia menampilkan satu orang narator di bagian awal cerita. Di bagian awal cerita itu si narator itu sudah langsung memberikan pengakuan. Dia langsung menjelaskan posisinya di dalam cerita. Jadi kita sebagai pembaca sudah langsung bisa mengetahui seberapa jauh atau seberapa dekat si narator tersebut menjaga jarak terhadap cerita. Hal menarik lainnya itu adalah nukilan sejarah yang ada di dalam novel ini, walaupun itu tidak besar porsinya, dalam artian dia tidak menjadi latar cerita, dia tidak mendapatkan bagian yang sangat besar dalam cerita, tetapi ada beberapa hal yang berkaitan dengan sejarah yang diceritakan di dalam novel ini, termasuk tentang Nyutrayu itu sendiri, bahwa Nyutrayu itu adalah pasukan Srikandi perempuan, dan juga memasukkan sedikit masa-masa kolonialisme, walaupun tidak diceritakan, tetapi sosok-sosok perempuan bermata biru adalah perempuan-perempuan yang dianggap oleh masyarakat, oleh penduduk desa sebagai keturunan dari penjajah, sehingga mereka diburu. Kalau tadi aku bilang hal-hal yang aku sukai dari novel ini, tapi ada juga sebenarnya satu poin yang sebenarnya bukan aku nggak suka, tapi sedikit kesal sebenarnya gitu ketika membaca bagian ini, yaitu bagian epilognya. Bagian epilog itu adalah momen saat si narator kembali muncul. Nah, dan saat si narator itu kembali muncul, dia membuat pengakuan kembali, dan pengakuannya itu buatku ya sebagai pembaca ngerasa kalau si narator itu seperti cuci tangan gitu. Si narator itu seperti melepaskan tanggung jawabnya gitu, bahwa dia tidak ingin mengambil peranan di sebuah narasi yang sudah sangat tua, sebuah narasi tentang dominasi laki-laki gitu. Sehingga aku sebagai pembaca ngerasa bahwa keteguhan tokoh-tokoh ya, jalan kisah atau jalan hidup tokoh-tokoh yang sudah dibangun gitu ya, tiba-tiba itu menjadi berantakan. Ibaratnya sebuah bangunan yang sudah dibangun gitu ya, jadi bangunan yang kokoh, itu kayak rubuh gitu aja. Dan bagian itu buatku sebagai pembaca sedikit agak kesal. Nih kenapa ya si narator tidak bertanggung jawab gitu. Itu aja sih bagian yang aku kurang srek sebenarnya. Teknik yang digunakan penulis memilih strategi tersebut adalah sesuatu yang patut diapresiasi, karena itu adalah sebuah upaya untuk bereksperimen dan mencoba hal-hal yang baru. Secara keseluruhan aku suka novel Nyutrayu ini. Dan aku merekomendasikan buat kalian para pembaca yang yang suka sastra, suka dengan penulis yang melakukan eksperimen dalam penulisannya. Novel ini sangat cocok untuk kalian, dan buat kalian juga yang menyukai karya-karya fiksi, karya-karya sastra yang tokohnya adalah perempuan perkasa, perempuan luar biasa, novel ini juga untuk kalian. Sekian ulasan kali ini, sampai ketemu di ulasan-ulasan yang berikutnya. Dan seperti biasa aku gak akan pernah bosan untuk mengingatkan kawan-kawan untuk membaca buku yang orisinal, jangan beli buku bajakan. Untuk ulasan kali ini, like dan share kalau kalian suka, dan jangan lupa juga subscribe. Sampai ketemu ya, dadah!